dan lebih baik kita menjadi kepala dari seekor semut daripada kita menjadi ekor dari ikan paus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Usia saat ini 27 tahun, dan salah satu kegiatan sehari-hari saya yaitu budidaya ikan lele. Dan ikan lele itu saya budidaya di belakang rumah dan sangat simpel dalam pemeliharaannya. Jadi awal saya budidaya ikan lele itu pada tahun 2020, dimana pada saat itu juga corona masih merajalela kemana-mana, sehingga pemerintah membatasi kita untuk beraktivitas di luar rumah. Nah, di saat itu ketika saya melihat di belakang rumah saya itu tanahnya kosong, dan saya berpikir apa yang saya lakukan di belakang rumah ini, dan itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Dan akhirnya saya mencari sehari-hari, dan kemudian saya membangun perlahan sedikit demi sedikit, membuat kolam di belakang rumah, dan kemudian saya mencari bibit dan saya pelihara, saya simpan di kolam di belakang rumah yang saya simpan ini, dan saya buat ini. Dan akhirnya alhamdulillah sekitar 2 bulan, sudah sekitar 2 bulan ikan ini mulai bisa dipanen dan bisa saya jual sedikit demi sedikit. Dan sampai hari ini sudah beberapa kolam yang sudah kosong, itu artinya sudah terjual ikannya. Kalau berbicara tentang ikan lele, sebenarnya ini salah satu ikan yang sangat simpel untuk kita pelihara, karena ikan lele ini tidak membutuhkan banyak persyaratan ketika kita ingin budidaya ikan lele. Karena ikan lele sebenarnya sangat simpel ketika kita ingin memeliharanya dan ketika kita ingin budidaya ikan lele, karena cukup kita buatkan tempat, kita buatkan kolam, kemudian kita memberi makan. Dan itu pun makanan ikan lele ini tidak mesti harus makanan yang kita belikan di toko-toko menjual makanan ikan, tapi ikan lele ini tidak ribet untuk mencari makanannya. Untuk setiap harinya ini ikan lele ini saya kasih makan usus ayam. Jadi ikan lele ini memang salah satu makanannya itu usus ayam, dan alhamdulillah usus ayam ini juga sangat mudah kita dapatkan. Tapi usus ayam ini nanti di usia sekitar, kalau ukurannya itu ikan lele sewaktu kita mulai kita budidaya itu mungkin sekitar 3 cm atau 2 cm, dan itu hanya berkisar sekitar 2 bulan itu ikan lelenya sudah bisa kita panen.
sampai 3 bulan, dan ketika berusia 3 bulan ikan lelenya sudah hampir merata besarnya dan bisa kita panen dan bisa kita jual ke beberapa warung, khususnya warung-warung lalapan yang saat ini biasa kita temui di jalan. Untuk langkah ketika kita ingin budidaya ikan lele, tentunya seperti yang saya kerjakan ini sebenarnya sangat simpel. Kan biasa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hobi juga dalam memelihara atau pekerjaannya juga seperti budidaya ikan lele. Ikan lele ini bisa kita pelihara, bisa ada di kolam buatan, atau juga bisa dalam bentuk bioflok, atau juga bisa langsung kita pelihara di kolam tanah. Tapi salah satu kelebihannya kenapa saya memakai kolam buatan, kolam cor, karena dengan kolam buatan ini sangat mudah kita panen, dan tentunya untuk kita kontrol juga mudah. Untuk langkah yang selanjutnya setelah kita menentukan kolam, yang kedua kita memilih bibit ikan lele yang cocok dan yang kita inginkan, karena ikan lele ini terkadang ada beberapa macam. Jadi ada ikan lele yang ketika misalkan nanti besar, itu ikan lele seperti siripnya itu menusuk. Jadi kalau bagusnya sih seperti ikan lele ini yang saya budidaya, ini ikan lele yang siripnya itu tidak menusuk, dalam artian tidak berbahaya. Nah, ini ikan lele yang banyak dikonsumsi dan kita temukan di beberapa warung makan. Kemudian setelah itu kita siapkan kolamnya. Setelah kita siapkan kolamnya, kemudian kita pilih bibitnya. Bibitnya itu bermacam-macam tergantung besarnya. Terkadang ada bibit yang ukurannya 2 cm, itu terkadang sudah harga sampai Rp500 satu ekor, dan itu tidak lama kita pelihara, kita budidaya, itu tidak lama kita bisa panen. Kemudian untuk makanannya, makanan dalam untuk ikan lele ini ya sangat secukupnya, dan sebaiknya itu kita kasih makan itu usus. Tapi untuk menjaga kebersihan ikan lele ini juga setiap beberapa hari ke depan itu selalu kita ganti airnya. Jadi di saat kita membuat kolamnya, di kolam ini kita buatkan saluran pembuangan. Saluran pembuangan ini yang seperti ini pipa, seperti pipa kita ya buat, dan kita ukur sesuai dengan kedalaman kolam yang kita buat. Dan ini juga kolamnya tidak boleh terlalu penuh dari air, sekitar setengah saja, supaya juga ini ikan, khususnya ikan lele ini, karena ikan lele ini salah satu ikan yang juga sangat liar, yang susah kita tangkap, dan terkadang kalau airnya terlalu penuh bisa saja ikan lele ini lompat dari kolam. Untuk pesan saya kepada teman-teman anak-anak muda, khususnya usia-usia seperti saya sekarang, mari kita terus mengolah pikir, berpikir terus, jangan pernah kita malu dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama itu kegiatan yang baik. Yang kita malu menjadi seorang pembudidaya ikan lele ataupun ikan lainnya, ataupun kita beternak, selama itu hal yang baik kita kerjakan. Dan yang lebih pentingnya juga kita juga punya usaha sendiri, ya walaupun kecil tapi kita yang punya usaha, ya saya rasa ini sangat luar biasa. Ya dalam artian ibaratnya lebih bagus dan lebih baik
kita menjadi kepala dari seekor semut daripada kita menjadi ekor dari ikan paus. Karena sebesar apapun ekornya ikan paus, dia tetap mengikut dan berada di belakang dan tidak pernah berada di depan. Namun ketika kita menjadi kepala dari seekor semut, sekecil apapun kita, tapi kita mengendalikan seluruh bagian tubuh semut. Itu prinsip saya dalam membangun usaha, walaupun usaha ini masih terlihat kecil.